Sahabat Kepo, kita sudah berada di lokasi latihan Tapak Suci Manggala yang ada di daerah Antang ya, sekitar Antang. Kita langsung menyapa dulu gurunya. Ya, sikap mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepo, saat ini kita sudah didampingi salah seorang pendekar di Tapak Suci Manggala, Pak ya. Ya. Nah, jadi ke depan kita akan berbincang-bincang dengan beliau ya, motivasi apa sehingga beliau bisa sampai ke tahap hari ini ya. Ya, Oke. Ya. Saya Pak, bisa perkenalkan namanya dulu, Pak? Saya namanya Muhammad Munsir Amal, dipanggil Munsir. Munsir. Oh, Bapak Munsir Amal, Pak ya? Iya, iya. Dipanggil Munsir. Ya. Saya mau tanya-tanya sedikit dulu nih, Pak Munsir. Pak Munsir aja, Pak ya? Iya, silakan. Bapak kegiatannya sehari-hari itu apa saja, Pak? Kalau saya di Unism ini sebagai driver sambil keamanan juga. Keamanan. Iya. Di Unismo yang di Alauddin, Pak. Alauddin, ya. Oh, Iya. gitu. Tapi sekarang ini diajak ke pesantren Darul Arkam. Darul Arkam. Ya, ditugaskan di sana selama ini. Oh, tetap sebagai driver dan keamanan. Jadi memang yang membimbing keamanan yang lain, anggota yang betul. lain ya. Ya, betul itu. Jadi tidak jauh-jauh dengan yang namanya Pak, nuansa Islam. Iya. Tidak jauh dari situ. Oh, gitu. Saya mau tahu dulu nih, Pak. Ya. Bapak kan sekarang ini istilahnya dalam dunia silat itu pendekar, Pak ya. Oh iya. Saya mau tahu sejak kapan, usia berapa Bapak sudah mulai menekuni olahraga silat, Pak? Kalau saya itu terus terang saya masalahnya panjang ceritanya. Jadi saya keliling di bela diri. Pertamanya saya silat kampung itu di tahun 75. Akhirnya keliling Black Panther apa semua dan segalanya taekwondo. Lari ke Tapak Suci itu di tahun 77. Di kelas 3 SMP waktu itu. Saya menganggur 3 tahun, dibawa ke pesantren Darul Fala Enrekam. Ada 2 tahun setengah di situ, kembali ke sini, kembali di Tapak Suci kembali. Saya disitulah karena saya pelajari di semua persilatan dan ilmu persilatan yang ada di Indonesia itu adalah yang terbaik adalah Tapak Suci. Kenapa saya katakan bagus? Kalau di Tapak Suci itu dinaungi dengan Muhammadiyah. Dan kalau guru besarnya meninggal, tetap dia lanjut karena dibawa naungan Muhammadiyah. Orang guru besar almarhum Munir Yunis yang survei terus saya sampai jadi pendekar. Karena saya masih penasaran ini. Usia berapa Bapak mulai mengikuti latihan-latihan silat? Usia berapa? Saya di umur 12 tahun. 12 tahun? Itu, iya. Usia SMP, Pak ya? SMP ya. Apa yang memotivasi atau melatar belakangi Bapak untuk menyukai olahraga silat, Pak? Di waktu itu ceritanya seperti ini. Iya. Di daerah saya itu di Bara-Bara ya, dan balap parang. Orang bilang daerah tempatnya Texas, Premang. Alhamdulillah. Itu saja jengkelnya karena sering dia anak kalau pulang sekolah dibuat limin. Oh, begitu. Itu sampai saya, apa yang saya perbuat ini? Sama sekali belum ada apa-apa sama saya, tapi pernah dicoba satu waktu. Disitulah saya mulai, bagus. Tetap saya di Tapak Suci. Alhamdulillah di tahap kedua itu. Bosnya Premang balap parang namanya Subria. Dia dari Black Panther, dia sabut coklat waktu itu. Saya di kader sabut biru bunga. Usia berapa itu, Pak? Usia saya itu SMA. Oh, sudah naik, Pak. Sudah naik, berlatih artinya ya? Iya, sudah berlatih. Terus? Dia pandang ente saya, sabut biru udah pakai. Nah, kita ini coklat masa kalahkan. Ya, gitu. Tapi dia tidak tahu sejarahnya itu Tapak Suci, ada bunga-bunganya. Iya, betul. Itu di situ. Setelah saya pukul itu karena ada 5 orang waktu itu, bosnya memang yang langsung saya kasih duduk.
Ya, yang lainnya dia bilang, sedangkan kita punya bos ini dia hancurkan apalagi kita. Lari mereka semua. Itulah sampai saya terus belajar tekuni di silat ini tapas suci. Menarik Sobat Kebo. Jadi pengalaman yang sering kalau bahasa istilah sekarang itu dibully, Pak. Dibully ya, dibully. Sama orang-orang atau kalau istilah Makassar dipajaki, Pak. Dipajaki, betul. Jadi menimbulkan motivasi buat Pak Munsir Ya. belajar bela diri. Untuk menekuni. Tapi bukan untuk mengajak berkelahi ya. Ya, bukan untuk menghindar membalap. Ya, cukup sekedar membela saja, membela diri. Ya. Tapi ternyata keterusan ya, alhamdulillah. Yang memang bagus. Bagus, iya. Oh, jadi waktu itu bosnya atau kepala preman. Iya, yang saya pecahkan satu kali. Itu Bapak kalahkan. Ya, saya kalahkan waktu itu. Kayak di film-film laga. Bagus di film kan itu, Pak. Jadi setelah bos dari kepala preman dikalahkan, akhirnya anggotanya Lulu ya simpatik kepada Bapak ya. Mereka ikut ikut ya 6 bulan kemudian dia ikut latihan pada saya. Jadi katanya kan yang diandalkan itu kan dulu Black Panther. Akhirnya saya kalahkan sabuk biru, yang kalahkan sabuk coklat. Apa 4 tingkat di bawahnya. Ya, terkadang Pak, orang tidak tahu itu tingkatan-tingkatan dari pencaksilat. Iya, saya juga masih ini sih rada-rada bimbang, Pak ya. Iya. Pencaksilat kalau di cabang lain contoh karate, Pak ya. Iya. Putih, kuning, kan merah, dari sabuk kuning langsung biru. Itu pasti ternyata ada bunga. Bisa dijelaskan, Pak? Kalau tingkatan di sabut kuning itu ada sekarang sudah 4, dulu 5. Dasar, terus naik ke 1, naik ke 2. Ya. Pak, saya ini masih sebenarnya orang awam, Pak ya. Iya. Dengan tingkatan-tingkatan yang ada di olahraga pencaksilat. Silat tapas suci. Tapas suci ya. Tapas suci. Itu nanti yang saya mau tanyakan, Pak. Iya. Itu kalau tingkatan di tapas suci bagaimana, Pak? Dari kuning, biru atau apa, Pak? Kalau di tapas suci itu, Pak, dari kuning, tapi ada 4 bunga. Yaitu 6 bulan naik tingkat. Sepertinya satu naik kedua itu 6 bulan. Rasa dengan namanya MC1. Kalau disebut kuning. Terus naik dia jadinya MC2. Terus MC3. Naik MC3 itu kalau di perguruan lain itu MC3 itu sudah sabut merah kalau tidak salah. Oh gitu. Iya. Jadi memang tingkatan di tapas suci agak lama ya. Di bunga 4 itu masuk ke sabut hijau kalau tidak salah. Sabut hijau. Iya. Kalau di perguruan lain samanya. Terus kita di tapas suci itu ada istilahnya LKP. Itu LKPTS diadakan itu tiap tapi yang adakan provinsi. Iya. Ya, provinsi itu jaraknya itu setelah masuk di sabut 4 kuning itu seharusnya 2 tahun baru bisa menaik di LKP sabut biru dasar. Iya. Di situ. Di dasar juga ini 4 kali tingkatan. Tingkatan lagi. Ya, iya. Dan kalau sudah biru sebenarnya sudah hitam kalau di yang lain. Yang di lain, di tingkat lain ya, belajar yang lain. Itu ya. Dan kalau kita masuk di biru saat itu dibilang muda, kader muda. Ya, kader muda. Terus naik lagi kedua itu kader madya. Berapa lama? 6 bulan lamanya, iya. Terus naik ke sabut 3 itu kepala, kader kepala. Kepada di antara anak ini belum ada yang pakai bunga karena agak juga karena dilihat juga orangnya ini bisa diikutkan ini tidak. Ada syarat-syarat tertentu. Ada syarat tertentu ya. Dari kemampuannya ya betul. Ya betul ya itu yang dianukan sampai biru ternyata untuk tingkatan biru itu ada yang dianukan 3 atau 4 ya. Iya. Sampai 4. Dari sabut 4 itu kalau di kerajaan lainnya itu sudah dan 3 kita utama. Kader utama. Iya. Itu sudah dan sebenarnya kalau di perguruan lain. Lain lagi kalau meningkat ke sabut hitam itu 4 juga sampai 5. Oh gitu. Sampai 5 sabut hitam. Iya, sabut hitam bunganya.
Iya, itu terus Ya, itu jenjangnya setiap sabuk hitam itu lagi. kalau sabut hitam itu tidak menentu karena saya saja itu dari 1 sampai 2 itu ada 6 tahun baru naik 2. Biasanya Iya. lebih lama lagi Pak. Padahal Iya. usia sudah Ya itulah juga. itulah saya biasa kan anak-anak ini tidak usah buru ini. Iya, Tapi perhatikan, tapi insya Allah kalau kau diperhatikan seperti saya ini tidak pernah keluar uang saya sampai di sabut-sabut Terus, ini. Bapak untuk ini Bapak apa? Sabuk Sabut yang hitam 3 tiga. kepala, iya. Setelah itu masih ada sebenarnya 2 lagi. Masih ada 2. Ini sudah termasuk guru muda. Guru muda ya. Ini ada di sini anunya ini apa? Dewan Pembina Kader. Ya. Oh, jadi Itu. sebenarnya masih ada 2 lagi Masih ya. ada 2 Di lagi. atas, Iya. Itu mungkin guru seluruh Guru betul. Iya, iya. dunia. Kalau yang memiliki guru ini 5 ini ada di Indonesia itu cuma 3 kalau tidak salah. 3 aja. Sudah 2 meninggal, tinggal 1 itu ya enggak saya lupa juga namanya. Itu. Karena memang Iya. untuk mencapai hal tersebut. Iya. Setelah saya menyimak dari perkataan Bapak, memang Jadi, dibutuhkan konsisten Pak untuk berlatih Pak. Iya. Ternyata ya. Jadi yang masih ada sekarang itu yang guru besar kita itu yang dirikan Tapak Suci di Sulsel itu Ya. Arifudin Pangka. Itulah. Pangka. Dia di Jakarta sekarang duduk di pusat. Umur berapa beliau Pak? Umurnya sekarang kalau tidak salah 79. 9. Iya, Itu 79 yang itu. mendirikan Tapak Suci pertama di Sulawesi Selatan. Ya itu. Itu sudah sabuk hitam yang berapa Pak? Yang kelima itu. Yang kelima. Iya, guru jadi besar utama beliau ya, namanya. utama saat ini ya, yang masih Alhamdulillah masih hidup. Sudah antara dia umurnya itu 82 70-an ya begitulah umurnya. Mungkin kapan-kapan Masih orangnya. bisa perlihatkan fotonya Pak ya. Insya Allah, Kita saya usahakan. perlihatkan Oh iya, iya, iya. ya. Tapi Bapak ini memang sahabat kepo ya, orang yang menekuni olahraga ya, khususnya mungkin silat yang kita bahas di sini, Ya. itu akan memiliki fisik ya yang masih segar. Alhamdulillah. Beda dengan orang-orang awam kayak kita ini, umur 30-an 40-an udah sudah. Kalau saya sekarang berumur 61 tapi orang masih bilang, apa yang dikonsumsi ini? Alhamdulillah cuma olahraga. Oh, sekarang umur 61 ya, ya. Masih sanggup kalau Alhamdulillah masih bisa ya. Saya tidak berani itu untuk sekarang dan Bapak walaupun saya masih muda ya, Dek. Oke. Sahabat Kepo, kita membicarakan tentang tingkatan silat dengan perguruan olahraga bela diri lainnya itu kita tidak membandingkan ya. Kita cuma memperlihatkan membandingkan ketingkatan ya. Iya. Jadi kita tidak ingin menjatuhkan istilahnya Betul, Pak ya, iya, tapi betul. cuma Jenjang, jenjang untuk naik tingkat selanjutnya ya, supaya kita juga sama-sama mengerti Pak. Betul ya. Oke, jadi di sini kan Tapak Suci Manggala Pak. Iya. Kalau seandainya ada orang tua yang menginginkan anaknya latihan bela diri di tempat ini walaupun bukan berasal dari Manggala, apakah bisa Pak? Kalau di Tapak Suci itu dimanapun juga bisa. Yang penting bisa jangkau di sini latihan. Oh gitu. Ya gitu. Karena di Tapak Suci ini banyak cabangnya. Bukan cuma di Manggala, tetapi kalau biar di luar mana kalau dia mau sanggup di sini ya di sini tidak apa-apa, kita terima. Dan dihubungi adalah adinda saya itu Prabu. Prabu ya? Ya iya. Oh gitu. Jadi sahabat Kepo itu tadi saya bilang mungkin ada orang tua di luar sana yang menginginkan anaknya belajar bela diri tapi bingung di mana ini ya. Jadi mungkin bisa berkunjung di salah satu perguruan Tapak Suci ya yang ada di Manggala. Lokasinya itu kuburan Cina. Di kuburan Cina Antang. Di tiap hari Ahad pagi. Tiap hari Ahad pagi ya. Oke, kita lanjut lagi Pak Munsir. Iya. Di dalam olahraga silat itu kan banyak jurus-jurus yang harus dipelajari. Iya. Jurus apa yang kira-kira Bapak paling sulit pelajari, Pak? Kalau paling sulit itu adalah gabungan jurus, sepertinya jurus katak, jurus merpati. Itu kan bergabung di situ. Itulah panjang anunya, jenjangnya. Ada berapa menit sampai baru selesai. Di saat sekarang ini
Saya agak lupa juga anunya, agak bingung itu. Harus sering Ya, dilatih, Pak ya. sering harus melatih. Nah, sekarang ini sudah berapa lama tidak turun. Cuma kalau dasar-dasarnya alhamdulillah masih bisa di itu seperti kata melempar tubuh. Oh, Kalau di karate apa cuki mai iya. itu Oh, kata melempar itu pukulan. Terus harimau melempar sarang itu tendangan. ada Itu istilah-istilah, Pak, ada ya, istilah-istilah yang ya memang di selain tiap dipraktikkan harus dihafal harus dihafal oleh, memang iya. Siswa. siswa ya. Iya iya. Nah, itu dulu Bapak hafal betul, Hafal Pak, betul. ya. Istilahnya ya. Makanya sampai ini ya dan kita naik di pendekar itu harus ciptakan juga jurus minimal satu. Oh begitu. Oh jadi Nah, itu. setiap tingkatan atau menjadi guru harus ada satu. Ya ini hafal betul. Makanya semakin banyak jurus Iya ya, iya semakin yang banyak jurus. dikuasai atau ingin dilatih oleh Dilatih. siswa ya. Betul ya ya begitu artinya. Umur berapa sih Pak itu bagusnya seorang anak berlatih silat? Kalau dia anak pertama saya itu dia pas masuk TK saya sudah latih sampai tekun, akhirnya dia pernah dapat raih itu juara nasional 4 kali. Oh gitu. Praporda Prapon itu juara 1, terus ASEM juara 1 juga. Dia anak pertama saya itu dengan anak kedua. Itu terus yang adiknya itu belum sekolah karena dia bedanya itu 1 tahun 4 bulan. Nah, itu dia ikut datang alhamdulillah. Sempat dia apa istilahnya siarkan itu tapas suci ke luar negeri. Kebetulan ada tamu kita itu waktu itu orangnya Jerman kalau tidak salah itu ada berapa negara itu tamu kita itu pembukaan peletakan batu pertama Unismo di tahun 90. Nah, di situlah sampai tapas suci dikenal di dunia. Nah, itulah. Jadi itu sahabat kepo ya. Kadang itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kata orang. Ya betul betul. Jadi bapak yang mengerti silat akhirnya mengajarkan juga melatih anaknya ya iya. Akhirnya bisa berprestasi Berprestasi juga. betul Kalau iya. Prestasi dari anaknya. Kalau prestasi bapak sendiri prestasi prestisius. Bapak pernah raih? Kalau saya itu diatur karena waktu itu belum ada nasional. Jadi saya sampai Praporda. Alhamdulillah juara 1. Oh, juara 1. Akhirnya guru besar saya itu Abdul Mulir Yunus langsung kau jadi wasit. Situlah sampai saya jadi wasit. Oh, jadi wasit juga, Pak. Ya, wasit ya itu. Oh, sudah berapa kali jadi wasit, Pak? Kalau jadi wasit itu enggak tahu bilang berapa kali, sudah tidak dihitung lagi sampai nasional sudah kali. Jadi wasit kadang ada honornya, Pak. Berapa, Pak, kira-kira? Kalau honor itu, kalau dari IPSI itu ya alhamdulillah. Kita tidak begitu tapi ya lumayan. Kalau tapas suci alhamdulillah seperti itulah anunya honornya. Tidak bisa disebut tapi alhamdulillah lumayan sudah bisa. Betul. Hari-hari betul itu. Dalam setahun berapa kali Bapak bisa menjadi dipanggil sebagai wasit, Pak? Kalau sekarang ini sudah agak menurun tapi insya Allah di event UIN nanti ini dipanggil kembali karena sudah lama tidak turun lagi, ada 5 tahunan tidak turun. Setelah itu ya ini kayaknya ini dipanggil lagi di UIN nanti nih kejuaraan tapas suci. Mungkin efek dari corona juga Pak ya? Ya betul iya. Yang tidak sampai tidak ada kejuaraan. Berhenti dulu turnamen Pak. Iya turnamen. Sekarang masih sudah aktif kembali. Sudah aktif kembali ya. Cuma waktu Pemprov di Bulukuman tidak sempat hadir karena sibuk di pesantren. Oh, jadi sempat dipanggil juga sempat menjadi dipanggil wasit. Ya. Tapi tidak sempat hadir karena ada gejala di pesantren harus di dulu. Oke sahabat kepo, menarik perbincangan kita dengan Pak Munsir ya. Tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang hangat kita saksikan dulu beberapa liputan yang sempat diambil oleh kru kita. Latihan-latihan dari siswa-siswa Tapak Suci Manggala. Saksikan.
Oke, sahabat kepo, itu tadi sempat kita saksikan beberapa jurus atau latihan yang dilakukan oleh siswa-siswi Tapak Suji dari Manggala. Seru kan? Jadi kalau misalnya mungkin ada keluarga, saya ulang lagi ya, ada keluarga dari atau orang tua yang ingin memasukkan anaknya di olahraga bela diri, bisa melakukan pendaftaran di sini, ya. Tidak dipungut biaya, Pak ya? Tidak. Tidak ya, tapi untuk membeli seragam, Menurut saya seragam. dari orang tua sendiri ya yang masuk mendaftarkan anaknya. Jadi mungkin bisa dicatat yang ingin mendaftarkan anaknya itu di 0895 3356 59613. Saya ulang ya, 0895 3356 59613 dengan nama pengurus Prabu ya. Lihat di bawah yang tercatat di layar. Oke, kita lanjut. Pak Munsir. Ya? Iya, silakan Pak. Olahraga silat, Pak, cenderung hayalan kita itu mengarah kepada ilmu tenaga dalam. Ya, Seperti betul. layaknya film-film Lagah, Si Ya. Pitung. Ah, iya, iya, betul, betul. Bisa Menginsir. olahraga silat, tapi, ada nuansa-nuansa tenaga dalam. Ya, betul. Apakah Bapak juga mempelajari hal seperti itu, Pak Munsir? Kalau di tahun 80 itu betul ada, tetapi itu tidak diterapkan sekarang karena di saat berapa kajian kiai-kiai yang ada di Muhammadiyah itu dianggapnya dia musyrik. Musyrik. Dan betul musyrik karena kita betul dengan dia. Iya. Tetapi di sabut hitam itu sudah ada sedikit diajarkan. Dan kunci yang kita selama ini adalah doa pembuka dan penutup Tapak Suji itu adalah anti daripada ilmu-ilmu sihir. Oh, gitu. Itu Penangkal, Pak. penangkal. Itulah kunci betulnya yang orang bilang baca-baca apa namanya kalau ya itu. Alhamdulillah. Yang penting kita yakini nih doa ini, insya Allah kita tidak akan dikenat dengan doa diucapkan juga oleh siswa-siswa. ya itu untuk penangkal. Begitu pula kalau dia bertanding di arena, itu dia baca dulu baru bertanding supaya karena di silat-silat lain banyak yang memakai itu. Itulah penangkalnya. Penangkal hal-hal Alhamdulillah ya. negatif. Yang mungkin ditujukan, yang mungkin ada. Iya, yang ada. Artinya Bapak pernah juga. Saya di tahun 80 memang sering dikasih tenaga dalam, tapi alhamdulillah dengan kunci ini doa pembuka dan penutup saya baca, alhamdulillah tidak akan masuk. Itu kuncinya. Maksud saya Pak Munsir, Ya. pernah belajar tenaga dalam yang kadang orang seperti ini terlempar. Kalau itu tidak pernah. Tidak pernah. Tapi untuk memecahkan dan batu besar dan yang benda-benda keras itu kita diajar, insya Allah. Begitu. Akan ada itu kita ajarkan. Oh, akan ada diajarkan. Iya, akan Karena ada itu tidak kaitkan. termasuk musyrik mungkin di. Kalau itu tidak termasuk musyrik, Tapak Suji ya. ya tidak masuk. Yang diajarkan itu, ya itulah diajarkan musyrik. Ya itulah sampai kita ditegur dulu. Tapi memang Yang pakai kai. bisa dipelajari dulu kalau sudah dilarang ya. Ya, tidak dilarang. Tapi ya memang kalau memang dikaji di dalam itu Agama musyrik betul. Iya. Saya kembali ke agama Islam, Pak Munsir. Iya. Itu di sini kan memang kental nuansa Islam, Pak ya. Ya. Bela diri Tapak Tapak Suji. Suji. Ya. Kalau misalnya ada anak yang beragama lain di lain Islam, apakah bisa ikut berlatih? Itu tidak apa-apa. Kita latih. Ya alhamdulillah. Ada beberapa orang dulu ya di luar agama kita. Ternyata dia masuk di sabut biru. Dia buru. Alhamdulillah sampai sekarang jadi ustaz. Oh gitu. Itu. Dan tidak bisa jadi pelatih kalau tidak bukan agama Islam. Itu. Jadi ini sebenarnya tidak bermaksud untuk ini mengajak ya enggak. Tergantung hati Tergantung nurani. ya betul ya Dia ya. mempelajari silat, Iya. terus hatinya memang ingin lebih terus memahami lagi. ya Bisa, dia tapi kalau misalnya tidak mau terlalu jauh ya apa ya? enggak apa-apa. Oh, seperti itu. Makanya saya lihat menurut saya kan tadi di Tapak Suji. Terus satu lagi, Pak. Iya. Tadi Bapak bilang Tapak Suji beda dengan apa? Pencak silat lain. Silat, ya? Iya. Sedangkan masyarakat umum tahunya itu silat-silat saja, Pak. Ya. Itu apa bedanya, Pak? Begini, Yang saja. bedanya di Tapak Suji dan beda silat lain. Ya. Terus terang kalau di silat lain guru besar itu meninggal, itu sudah habis. Oh gitu. Malah dia terpecah-pecah.
yang satunya begini-begini. Tapi di Tapas Suci ini tetap lanjut dan mekar karena dibawa naungan oleh Muhammadiyah. Jadi tidak akan habis-habisnya. Jadi Itu. istilahnya regenerasi. Regenerasi dan dari generasi. Tapas Suci itu senantiasa Dari tetap ya berlangsung, tetap berlangsung betul. Iya iya. Seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk pertandingan-pertandingan nasional dan internasional tetap Tapas Suci juga Tetap bisa ikut Tapas ya? Suci bisa ikut. Jurus-jurusnya sama Pak? Sama-sama. Pancasila? Beda karena kunciannya itu beda. Tapas Suci dengan perguruan lain. Oh ada. Ya, Makanya banyak yang mau ikuti dengan kita, tapi ya alhamdulillah kuncian itu tidak akan dia dapat juga diajarkan di perguruan lain. ya. Iya. Hanya Tapas Suci Aja ya? Tapas Suci itu dia Oh, gitu. Tapi kalau misalnya ada siswa lain dari pencaksilat yang bergabung di Tapas Suci, apakah bisa Pak? Bisa, tetapi dia buat permohonan berhenti betul dari Pencaksilat. pencaksilat yang lain itu. Oh gitu ya. Jadi sahabat Kipo memang olahraga bela diri ternyata Tapas Suci memiliki ya. jenis-jenis ya, jenis-jenis yang berbeda-beda dan itu jangan kita jadikan ajang sebagai permusuhan kan? Betul ya. Jadi tapi kita jadikan sebagai Jadi, ajang untuk saling menimba ilmu, Menimba ilmu untuk betul. meraih Iya, prestasi, Pak ya. iya, Itu iya, mungkin betul, maksudnya iya, ya. iya, iya. Oke. Pak Munsir, saya ingin bertanya tentang agak sedikit masuk ke ranah pribadi, Pak. Iya, iya, silakan. Istri Bapak biasanya kan orang itu bertemu jodoh seperguruan. di tempat ya, di tempat dunianya sendiri. Apakah istrinya Bapak atau Ibu? Kalau saya Dalam tuh ibunya dunia di rumah itu ya sama-sama dari Ortom Muhammadiyah. Iya. Kebetulan waktu itu saya jadi pengurus Ortom IPM juga Iya. disambil Ortom Tapas Suci di Iya. Muhammadiyah. Saya ketemunya di Ortom IPM. IPM. Sama-sama jadi pengurus waktu itu. Iya, Di situ sampai saya ketemu. Di situ berkembang. berkembang Cinta, Pak, ya. cinta ya. Akhirnya dia mau juga umur, kalau saya umurnya itu 28 kalau tidak salah, dia 28, beda 4 tahun dengan saya Lebih itu. muda. Dia lebih Ibu, ya ibu Oh, dari 24 saya. mungkin, Iya, ya. 24 ya. Umurnya Jadi memang, 24. kembang kampus Kembang ya. Ya. Ya, oh gitu ya. Jadi di kampus ya Pak? Bukan di kampus, di satu Ortom IPM Muhammadiyah Oh, di IPM, ya iya. Di Muhammadiyah. Ya. Itu bertemu sama Ibu, ya betul. Ya, tapi sama-sama Menekuni olahraga ya. Silat, Pak, ya? Iya. Tapi waktu Bapak istilahnya kalau dalam bahasa Makassar odo-odo itu tidak ini Pak. Nah, Normal dulu. waktu dia itu meman bagaimana lah waktu itu Iya. sampai saya jadi waktu itu. Ada bantuan teman, Pak. Nggak panjang waktunya itu. Gampang lah kalau Bapak bisa memperlihatkan jurus-jurus Iya. silat ke orang terkesima Pak. Betul sekali. Apalagi waktu itu masih 28 Pak. Cuma kejanggalannya itu dulu waktu saya mau lamar itu bang, apa ini pembunuh-bunuh ya. Saya pembunuh bukan orang siapa saya bunuh. Iya, iya, iya. Adalah memang dia merasa salah jadi saya bunuh ya itu. Maksudnya mau Itu bunuh apa Pak? kebetulan pernah saya itu parahnya sendiri saya pakai ke waktu itu. Itulah saya anggap dulu premannya Premannya. balap parang. Iya, iya. Parahnya sendiri yang saya pakai sampai dia meninggal. Meninggal, Pak. Betul. Itu gara-gara persoalan apa Pak? Ya begitulah sering diadang. Di situ sampai aneh itu. Tapi sempat masuk di Alhamdulillah banyak yang saya yang ngambil kan. karena Dia bela itu diri Pak. ya. Ya? Dia itu adalah memang DPO orangnya. Oh, Dan ini anak tidak pernah nakal kecuali memang diganggu. Itu sampai saya di Akhirnya ya, dari banyak pembelaan berbagai dari warga di Balaparang. dan mungkin undang-undang waktu itu belum ada. Belum Pak, ada ya, iya. Apapun alasanmu harus masuk. Harus ya. Kalau Enggak sekarang Anda lagi, bisa. Pak. Mau benar atau salah, kalau Masih misalnya masuk, ya. Orang meninggal Pasti masuk, iya. Ada penyesalan Pak, Munsir? Penyesalan? Waktu itu ya ada juga penyesalan tapi Iya, iya. karena sebenarnya namanya dia yang ganggu saya terpaksa saya selesaikan. Dan seandainya saya bukan mengelak seperti itu, saya meninggal. Iya, iya. Jadi parahnya sendiri yang bunuh dia. Bunuh dia ya, jadi Ya. satu pembelaan walaupun mungkin tetap ada penyesalan di dalam Ya, hati. betul. Iya. Ini, Pak Munsir ya. Ya betul. Saya jadi takut ini bagaimana. Oke, sahabat Kepo, kita ubah dulu posisi kamera supaya kita bincang-bincang sambil melihat siswa-siswi atau adik-adik berlatih tapak suji, ya. Oke, Pak Munsir,
itu tadi kita mau lanjut, putra atau putri Pak yang Putri yang putri, anu ya, iya, usianya agak berapa unggul. sekarang Pak Munsir? Sekarang usianya 35. 35 ya. Iya. Dan sudah bekerja di kantor Kelurahan Panaikan. kelurahan. Masih sering melatih atau berlatih Pak? Putri? Di saat ini ya pernah dia turun waktu acara apa nih ulang tahun Ulang tahun. Makassar. Makassar ya. Cuma tampil sekedar untuk memberikan silat ini agak bagus memang dari anu. Itu tampil Jadi di kelurahan. mungkin, karena mungkin kesibukan dan sudah berkeluarga. Ya, sudah berkeluarga. Mungkin, ya. Anaknya sudah 4, jadi agak sibuk dia memang. Ya, jadi mungkin ya tidak bisa seperti Ya, betul. Oke Pak Munsir, pertanyaan terakhir Pak, ya untuk Bapak, ke depan perkembangan harapan Bapak buat perkembangan silat yang ada di Sulsel itu apa Pak harapannya? Kalau saya harapannya mudah-mudahan silat ini berkembang di negara kita, dan karena silat itu timbulnya dari Indonesia. Indonesia, oh iya, betul. makanya asli ya. Ya, terus mudah-mudahan dari luar negeri juga itu berkembang, dan alhamdulillah ya di masa-masa ini tapak suci dikembangkan di luar negeri. Iya, Itulah saya temukan, mudah-mudahan tapak suci ini semakin hari semakin meningkat, berkembang. Dan apalagi saat ini di ajang-ajang internasional. Iya, internasional, dan sampaikan dunia, alhamdulillah tapak suci masih kuasa di dunia. Masih jadi olahraga andalan. Ya, iya, menyumbang emas, betul. Kontingen Indonesia. Iya, betul, ya. Itu. Gitu. Ada mungkin salah satu harapan Bapak buat siswa-siswi di Manggala utamanya supaya bisa berprestasi Pak? Iya. Ya, makanya saya harapkan anak-anak ini rajin latihan. Kalau bisa ditambah 1 hari, jadi cukup 2 hari. Karena saya itu dulu dua kali dalam sepekan latihan. Mudah-mudahan Manggala ini bisa tingkatkan lagi sampai 2 kali dalam sepekan. Iya, supaya lebih meningkat lagi latihannya. Tuh. Sahabat Kepo, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Munsir. Salah satu dalam istilah tapak suci itu pendekar Pak, pendekar, ya. Yang untuk mencapai jenjang seperti itu bukanlah hal yang mudah, sahabat Kepo. Tapi kalau sekiranya kita berlatih dengan serius, insya Allah kita akan mencapai hal seperti yang Bapak Munsir dapatkan saat ini, ya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Atas kesempatannya berbincang-bincang dengan Pak, ya. Aduh, luar biasa pengalamannya Pak. Ya, saya sampai merinding tadinya, ya. Oke, sahabat Kepo, tetap saksikan channel YouTube dari Jelajah Kepo Production. Dan ke depan kita akan senantiasa menayangkan hal-hal unik dan menarik yang ada di Sulawesi Selatan. Salam. Itu tadi bincang-bincang hangat kita bersama salah satu pendekar dari tapak suci Manggala, ya. Jadi satu hal yang kita bisa petik dari beliau bahwa untuk mencapai sesuatu atau mencapai puncak dari kegiatan itu kita harus senantiasa disiplin, gigih dalam berlatih untuk mencapai hal yang kita inginkan nantinya. Jangan lupa senantiasa saling sipakat tahu, sipakai ingat, dan sipakat lebih atau saling menghargai, menghormati, dan mengingatkan. Saya Raul Denggasing bersama seluruh kru yang bertugas undur diri dan saksikan terus Jelajah Kepo ke depan. Salam dari saya, Makassar, tidak kasar.